Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali renungan harian HKBP Persiapan Resort Batam Center hadir bagi Anda sekalian. Bahkan untuk memulai minggu ini dengan penuh sukacita kita mau sambut firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada hari ini, Senin, tertulis dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk memahami firman Tuhan hari ini, ternyata ayat ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita membaca ayat yang ke-19. Mengapa demikian? Ayat ke-18 ini ketika kita hanya membaca ayat 18 saja, ini mungkin membuat kita menjadi bingung. Loh, kenapa dikatakan yang dari hati keluar dari mulut ujung-ujungnya najis? Mungkin akan membuat orang bingung, katanya maknanya nggak jelas. Nah, untuk itu ayat 19 membantu agar kita memahami apa yang dimaksud. Demikian ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, itulah yang mau dikatakan. Supaya kita lebih tahu maknanya. Supaya kita lebih paham apa yang firman Tuhan. Bahwa ternyata yang keluar dari mulut kita, semua itu berasal dari hati. Ya, semua yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Maka ternyata yang terlebih dahulu harus dikontrol, yang terlebih dahulu harus dikendalikan adalah hati kita. Apa yang ada di hati, baik yang positif bahkan yang negatif, itu diolah di dalam hati. Maka bagaimana hati Anda? Bagaimana hati kita? Apakah kita sudah mengolah hati kita dengan baik? Contoh, sekalipun ternyata ada orang yang mengucapkan dengan omongan, ucapan yang manis, tapi kita nggak tahu bagaimana hatinya. Bahkan ekstrimnya lagi, ada yang mengatakan, ada yang mengucapkan seperti ini. Omongannya manis, tetapi hatinya busuk. Ya, itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita dicap dengan mulut yang manis, mulut yang mengucapkan kata-kata yang indah, yang tampaknya indah, enak didengar, tetapi hatinya tidak dikontrol dengan baik. Ada banyak kebencian, ada banyak kebohongan, ada banyak kepalsuan yang terolah di dalam hatinya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau kita hindari. Jangan sampai ada terjadi kenajisan. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ucapan bisa menghancurkan banyak hal dari mulut. Mengapa dikatakan demikian? Melalui ucapan bisa menghancurkan, meruntuhkan benteng-benteng. Benteng persahabatan, benteng hubungan antara satu dengan yang lain, benteng sukacita, benteng kepercayaan. Ada banyak sekali tembok-tembok yang kokoh yang bisa dihancurkan melalui ucapan. Maka hati-hati dengan ucapan. Maka sebelum mengucapkannya, olahlah. Itulah sekali lagi, olahlah hati. Sebelum berbicara, berhikmatlah. Bagaimana hati dan pikiran boleh bersatu di dalam hikmat kepada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Libatkanlah Tuhan. Tuhan Yesus di dalam hidup Anda. Biarkanlah, izinkanlah Roh Kudus yang bekerja. Semua yang keluar dari mulut harus berasal dari Roh. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hidup Anda. Hiduplah di dalam kebaikan. Hiduplah di dalam hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang berhikmat, hati yang berlimpah dalam Roh Kudus. Biarlah hati kita boleh tetap terarah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Teladan yang luar biasa. Sehingga mulut kita juga boleh menjadi berkat, bukan menjadi najis bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.